Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sering kita mungkin bertengkar antar kaum muslimin tentang apa sih yang benar. Nah, misalnya tentang taraweh, banyak perdebatan dahulu. Mungkin sekarang sudah mulai sadar dewasa, alhamdulillah, tidak seperti zaman-zaman awal dahulu ketika sering berantem gara-gara masalah rakaat taraweh. Ada yang 8, ada yang 20. Nah, sekarang mungkin sudah terbuka semua, sudah tahu semua, ada pilihan yang luar biasa. Anda boleh taraweh 8, boleh taraweh 20, boleh taraweh 36 atau 40 dan sebagainya. Tetapi biasanya ya pilihan yang sering kita lihat hanya 8 atau 20. Lah, lalu bagaimana itibak kita kepada Rasul? Apakah itibaknya persis apa yang dilakukan oleh Rasul dalam menjalani bulan puasa? Tentu tidak. Rasul, kalau Anda dalam sejarah taraweh Anda lihat Rasul itu taraweh hanya beberapa malam saja dan tidak setiap malam. Lah, orang-orang yang barangkali tidak mau berpikir nanti akan ya persis, pokoknya kalau Rasul taraweh saya ikut taraweh, kalau Rasul nggak taraweh saya nggak taraweh, misalkan begitu. Maka kita tidak boleh mengikuti secara taklid buta, karena Rasul jarang taraweh, saya juga jarang taraweh misalnya. Bukan begitu cara pengikutnya. Cara mengikuti bagaimana? Ya semaksimal Anda mampu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan cara mengambil pelajaran yang maksimal. Karena Rasul sebagai sumber hukum Islam tentu kita harus memahaminya. Istiqomahan Rasul dalam melakukan sholat taraweh adalah dalam rangka untuk menuntun umat supaya umat itu tidak menganggap sholat taraweh ini sholat yang fardu, sholat yang wajib. Maka Rasul kadang melakukan, kadang tidak. Lalu kemudian kita tentu juga itibak para sahabat Rasul yang kemudian menjadikan taraweh adalah sebuah sholat, sebuah kegiatan ibadah dalam menghidupi malam-malam bulan Ramadan. Kita kenal sekali bahwa Khalifah Umar memproklamirkan taraweh sebagai sebuah bid'ah, ya. Sebaik-baik bid'ah adalah taraweh, atau sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kalau kita nanti bicara masalah bid'ah ya tentu dalam urusan ini ya itu ada bid'ah yang baik, ya, ada bid'ah yang tidak semuanya bid'ah itu keliru, ya. Nanti bisa Anda kaji di dalam kajian-kajian yang lain. Karena mau tidak mau orang di zaman sekarang ini memang sudah penuh dengan inovasi dalam dakwah, inovasi dalam teknologi, dan itu kalau dalam bahasa Arab inovasi itu disebut bid'ah. Tentu tidak dilarang, ya, tentu tidak dilarang asalkan bid'ahnya itu tidak keluar dari aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, atau tidak keluar dari agama atau kepentingan agama Islam, masih menunjang dan sebagainya. Maka dalam hadis lain dikatakan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Islam maka tertolak, ya. Malai salahu bahwa rodun, gitu, ya. Bid'ah yang dimaksud adalah suatu hal yang keluar dari inovasi umat Islam atau inovasi siapa saja yang tidak ada tuntutannya, tidak ada contohnya, tidak ada patokannya dalam Islam, maka itu disebutnya bid'ah yang dolalah, dan itu menjadi bid'ah yang tersesat, yang kemudian bid'ah itu menjadikan orang masuk neraka. Nah, di sini nanti juga akan Anda bahas dalam hadis lain, ada hadis mansana sunatan hasanatan falahu ajru wa ajru man fa'ala bihan dan sebagainya. Dalam hadis lain nanti Anda lihat, barang siapa membuat kesunatan itu apa? Kesunatan itu sebuah budaya. Barang siapa membuat sebuah budaya yang baru lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala itu dan pahala tambahan dari setiap orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini namanya dalam arti lain nanti juga bisa dikatakan ini inovasi, ya, asalkan masih dalam koridor
syariat Islam, maka itu dibolehkan. Termasuk juga dakwah dengan media sosial seperti ini. Tentu di zaman Rasul tidak ada media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kita nggak bisa lepas, apalagi handphone, nggak ada. Semua itu mau tidak mau, kalau kita mau jujur, itu adalah bid'ah. Karena nggak ada zaman Rasul. Android itu nggak ada. Android nggak ada. Android baru kemarin. Kira-kira begitu ya. Nah, ini juga bid'ah-bid'ah yang saya kira yang boleh digunakan untuk menuju kepada sesuatu yang hasanah, yang baik. Maka ikutilah Rasul dengan cara berpikir. Jangan kemudian mengikuti tanpa berpikir. Kemampuan mengikuti umat Islam dengan berpikir akan menjadikan Islam itu ramah kepada setiap orang, ramah kepada setiap kehidupan. Tidak hanya ramah kepada sesama muslim saja. Tentu dalam Al-Quran kita sering membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat tentang bagaimana langkah kita supaya Islam ini diterima di semua tempat dan layak dalam segala segi waktu dan dalam kondisi apapun bisa diterima. Maka dalam kondisi zaman yang serba cepat seperti ini, zaman yang serba terbuka seperti ini, marilah kita mengikuti Rasul dengan berpikir dengan baik atau dengan mengkaji apa saja yang disampaikan oleh Rasul, dengan tidak melakukan taklid buta yang hanya begitu-begitu saja, yang kemudian malah menjadikan Islam menjadi kaku, Islam menjadi berat, menjadi susah untuk dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, terkhususnya zaman-zaman anak-anak milenial yang mungkin dunianya serba beda dengan dunia orang-orang dahulu yang mau belajar maksimal, berbeda dengan orang-orang dahulu yang mau membaca buku secara berhari-hari. Barangkali zaman sekarang barangkali hanya mau melihat kajian-kajian pendek atau mungkin status-status, atau barangkali cuman melihat meme-meme ya, dakwah dari meme-meme. Maka hal itu semoga menjadikan amal kita diterima oleh Allah sebagai bagian dari membuat tradisi atau kesunahan yang baru yang kemudian bermanfaat bagi agama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tentu dari ayat itu jelas secara umum memang bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintahnya Allah, kalau kalian memang mengakui Allah itu Tuhan kalian, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ayat Al-Quran, kalau Anda lihat ayat ini akan terkait dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa saya lebih cinta kepada Allah dan saya lebih tahu Allah dan sebagainya, macam-macam, merasa paling dekat dengan Allah, tetapi tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa? Termasuk langkah-langkah mencintai Allah adalah melakukan puasa Ramadan. Tentu puasa Ramadan adalah uji bagi orang-orang yang beriman untuk membuktikan apakah keimanannya itu benar atau tidak. Apakah dia berpuasa hanya di depan orang, ataukah hanya berpuasa saat sebagai laporan kerja, atau bagaimana? Karena puasa ini tidak ada yang mengawasi, maka tidak ada yang tahu sebenarnya orang itu puasa betul atau tidak. Maka dengan berpuasa ini adalah ujian secara internasional, global, dan seluruh umat Islam yang berpuasa tidak ada yang bisa mengawasinya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Maka tentu pahala puasa ini berbeda dengan pahala-pahala yang lain yang barangkali dalam nas-nas sudah disebutkan sekian derajat. Tapi kalau puasa ini adalah pahalanya khusus ya, nanti akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu menjalaninya dengan imanan wahtisaban. Di antaranya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Orang yang mampu berpuasa secara iman, secara ihtisaban, maka dosa-dosanya akan terhapus. Di antara puasa-puasa yang menjadikan itu adalah ketika mampu menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan segala hal yang bermaksiat kepada Allah. Insya Allah
itu menjadikan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seluruh dosa-dosa kita diampuni dan pahala-pahala kita dilipat gandakan. Semoga puasa kita kali ini menjadikan kita lebih semangat, lebih sabar dalam menjalani kondisi suasana pandemi seperti ini. Semoga kita semakin belajar dengan banyak, tidak kemana-mana, dengan mengurangi bukber yang biasanya setiap waktu kita lakukan barangkali. Maka dengan puasa kondisi seperti ini barangkali kita diajarkan oleh Allah semakin kontemplasi, semakin mengurangi dosa-dosa yang barangkali keluar dari pembicaraan-pembicaraan kita dengan ketemu dengan yang lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi, menjadi kesunatan, menjadi tradisi yang bisa diambil oleh kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang imanan wahtisaban sehingga diampuni dosa-dosa kita pada tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.